dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita berdoa untuk intensi-intensi kita pagi hari ini yang sudah didoakan di awal misa tadi, juga bagi kedamaian jiwa Bapak Fidelis Sudirman yang berpulang 4 hari yang lalu, serta mereka yang berpulang, mereka yang berulang tahun, mereka yang ulang tahun perkawinan, dan semua intensi-intensi lainnya kita persembahkan dalam Ekaristi ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau senantiasa menerangi langkah kami dengan sabda-Mu. Ajarlah kami memahami kebijaksanaan-Mu, bahwa salib Kristus Putra-Mu adalah hikmat besar bagi manusia dan keuntungan bagi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil, dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh Sebab hikmat Allah telah dalam menentukan menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh berkat kebodohan kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda, dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, sesuatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan.
firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi Penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Al kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit saja, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak. Jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya kepada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Frater, Suster, saudari-saudara yang baik, pernahkah Anda bertanya, kalau Anda baca bacaan pertama hari ini, baca Injil hari ini, pernahkah Anda bertanya, kenapa yang bodoh tidak dipasangkan dengan, tidak diperlawankan dengan yang pintar? Sementara istilah yang populer kan ada yang bodoh, ada yang pintar. Tetapi yang dipilih di dalam pilihan kata kitab suci, sabda Tuhan, yang
bijaksana. Yang dimohonkan adalah bukan rahmat kepintaran, tapi rahmat hikmat. Bacaan pertama dikatakan kebodohan dengan hikmat. Bacaan Injil lebih ekstrim lagi, tentang 5 perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Dalam permenungan saya bertanya, kenapa yang ditulis itu adalah bijaksana, bukan orang yang pintar? Apakah orang yang pintar tidak dikehendaki oleh Allah? Pastinya tidak. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam di dalam kehidupan kita yang Tuhan kehendaki, yaitu bahwasanya kita perlu memiliki yang namanya sebuah keseimbangan, ya, antara kepala dengan yang kaki. Kalau semuanya berada di kepala, nanti kepala hal ternyata tidak bisa kita pikirkan dan kita selesaikan begitu saja. Butuh hati. Dengan hati kita dibantu oleh Allah untuk memecahkan masalah-masalah. Ada banyak hal yang bisa kita pecahkan. Kita butuh teman, kita butuh momen. Ada banyak hal yang mungkin orang lain tidak bisa mengerjakan itu, tetapi karena kehadiran kita bisa membantu. Itulah kebijaksanaan. Bukan hanya berhenti di kepala, tetapi juga ada pertimbangan di dalam hati. Dan saya merasa mungkin itulah yang mau disampaikan Tuhan Allah kepada kita, juga kepada para frater yang suatu hari nanti akan menjadi imam, cepat atau lambat, kecuali Anda memilih jalan yang lain. Yang mau saya sampaikan adalah rahmat yang kita mohonkan kepada Tuhan adalah rahmat menjadi bijaksana. Dalam Pancasila saja yang keempat bunyinya apa? Ketuhanan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan dengan kecerdasan, tapi hikmat kebijaksanaan. Artinya adalah rahmat yang kita mohon kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita tidak ingin membenturkan yang bodoh dengan yang bijaksana, tetapi kita mohon selalu rahmat kebijaksanaan dalam hidup kita untuk mempertimbangkan banyak hal dengan jauh lebih baik. Ada satu dokumen gereja judulnya Fides et Ratio. Fides itu iman, ratio itu adalah akal budi, rasionalitas pemikiran. Ketika kita jatuh kepada ekstrem yang satu, itu menjadi tidak baik, pun juga jatuh kepada ekstrem yang lain. Sehingga yang diperlukan adalah keseimbangan, seperti kalau kita lihat burung yang terbang ya, dan pesawat itu ada 2 sayap, sayap iman dan sayap pengetahuan. Sehingga disitulah kemudian ada kebijaksanaan, kita bisa terbang tinggi. Kalau tadi malam itu maksudnya Viva nyanyi lagu Volare, oh cantare, oh sambar monoprin itu di belakang situ. Volare artinya terbang. Terbang itu kalau sayapnya 2, kalau sayapnya cuma 1 baling pasti kan. Baling itu apa ya? Jatuh ya. Karena ada kebijaksanaan membantu kita membuat pertimbangan-pertimbangan itu menjadi jauh lebih hidup. Hidup kita perlu berkat, dan berkat itu tidak hanya milik kita, tapi juga menjadi banyak orang di sekitar kita. Kita mohonkan rahmat kebijaksanaan dalam hidup kita setiap harinya. Secara khusus pada hari ini kita sudah diingatkan oleh Tuhan yang baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Lagu persiapan persembahan puji syukur 592. 592. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami ini tanpa jasa, Kau pilih dan
Engkau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Saudari dan saudara yang baik, mari berdoa supaya persembahan kita berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkatilah roti dan anggur persembahan kami ini. Jadikanlah persembahan ini sumber sukacita dan harapan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silahkan duduk, kita doakan doa syukur agung yang kedua, anamnesis. Kita nyanyikan pola yang pertama. Kita persembahkan seluruh niat bakti kita kehadiran Tuhan pagi hari ini. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami murtakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu roti kehidupan, piala keselamatan. Kami bersyukur kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya mereka yang kami doakan pagi hari ini.
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya yang setia, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa dengan lantang. Bapa kami yang Ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan selalu bersama Dan bersama roh-Mu. Damai Kristus Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari dan saudara yang baik, inilah Tuhan Yesus, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiratmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu.
aku terpisah daripadamu. Saudari-saudara yang baik, mari kita berdoa. Satu kali salam Maria, mohon doa dari Bunda Maria agar kita memiliki rahmat kebijaksanaan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berjaga-jaga dan bersiap siagalah, sebab kalian tidak tahu kapan Putra Manusia datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau melimpahkan rahmat kebijaksanaan dalam diri Putramu yang kami sambut dalam sakramen ini. Bantulah kami untuk bertekun menantikan kedatangan kerajaan-Mu dengan hidup suci dan penuh kasih, dengan rahmat, kemampuan memilah-milah yang baik dan yang benar untuk kehidupan kami dan sesama kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan pagi hari ini, untuk semua yang ambil bagian, para bapak yang membantu audiovisual, atau pater, suster, semua saja. Kita saling mendoakan, dan jangan lupa dalam doa pagi hari ini sisipkan rahmat kebijaksanaan yang kita mohon dari Tuhan untuk bisa menekuni perjuangan hidup kita dengan jauh lebih baik. Kita tundukkan kepala, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Rahim memberkati kita, keluarga, komunitas, kesehatan, pekerjaan, pembelajaran, panggilan, dan niat-niat baik kita, dengan cintanya yang berlimpah, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 657. 657. Muliakanlah Tuhan Allah di setiap waktumu, dan agungkanlah namanya di sepanjang hidupmu. Hanyalah kepada Tuhan ku serahkan jiwa raga
Apa? Oke, kita halu like, subscribe, share, comment.